Horas Amang Inang, selamat malam. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini hingga malam ini. Kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang Kudus menolong, membimbing kami lewat kebenaran firman Tuhan untuk menjadi dasar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita renungkan tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai ayat 29. Judul nats saksi-saksi iman. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang telah dibaca tadi, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam satu judul, bertindak karena iman. Bertindak karena iman. Saat ini kita akan merenungkan bagaimana dinamika iman yang sejati terjadi dalam kehidupan Musa, baik yang dilakukan oleh orang tua atau keluarganya terhadap Musa, yang dilakukan Musa terhadap dirinya sendiri, dan yang dilakukan Musa terhadap bangsa Israel yang dipimpinnya. Sebagaimana kita ketahui dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman menjadi dasar, iman menjadi bukti. Dari nats ini ada 4 tindakan yang didasari oleh iman, yaitu yang pertama, karena iman ada upaya orang tua untuk melindungi anak yang dikasihi. Ayat 23, setelah Musa lahir maka untuk melindunginya dari kekejaman Raja Mesir, orang tua dan keluarganya menyembunyikan dia selama 3 bulan. Setelah dirasa tidak mungkin menyembunyikannya lebih lama lagi, orang tuanya menghanyutkan bayi Musa dalam keranjang di Sungai Nil dengan harapan akan ditemukan putri Firaun. Dan akhirnya bayi Musa ditemukan oleh putri Firaun, maka anak itu diadopsi sebagai anak mereka dan dibesarkan di lingkungan istana. Ini semuanya karena iman. Karena iman ada upaya orang tua untuk melindungi anak yang dikasihinya. Yang kedua, karena iman Musa menolak disebut anak putri Firaun. Ayat 24 sampai dengan ayat 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, dan seterusnya. Menolak disebut anak putri Firaun berarti Musa harus siap menanggung resiko, yaitu kehilangan harta, kemewahan, berbagai kedudukan yang tinggi. Secara manusia, keputusan yang diambil Musa ini harus mengorbankan semua yang telah diberikan kepadanya. Dia pasti mengalami kerugian secara materi, secara kedudukan, dan banyak hal yang harus dia tinggalkan. Kehidupan mewah penuh dengan kemegahan ternyata tidak membuat dirinya lupa dengan identitasnya yang sebenarnya sebagai umat Israel. Musa rela melepas kehormatan, kekuasaan, dan statusnya sebagai anak putri Firaun demi meresponi panggilan Tuhan. Yang ketiga,
Karena iman Musa meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja, dan seterusnya. Musa berani membela bangsanya dari ketidakadilan raja dan sikap keras penindasan dari penduduk Mesir. Puncaknya adalah ketika Musa memimpin bangsanya keluar dari tanah Mesir atas perintah Allah. Keberanian itu dimulai dari keluarganya yang mencari jalan untuk menjaga keselamatan hidup Musa. Tindakan itu didasarkan oleh iman. Iman kepada Allah memberikan keberanian kepadanya. Mereka percaya bahwa Allah akan memelihara umatnya. Yang keempat, karena iman Musa melakukan perintah Allah. Ayat 28 sampai dengan ayat 29. Karena iman mereka mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah, dan seterusnya. Pada masa itu bukan hal yang mudah bagi Musa mengajak kepada bangsa Israel untuk melakukan korban Paskah. Demikian juga ketika Musa harus mengulurkan tongkat untuk membelah laut merah, tidak hanya sulit tetapi juga menakutkan. Tetapi oleh karena iman di hati Musa memberinya keberanian untuk melakukan semuanya itu. Dalam iman kita akan sanggup mengalahkan segala kesulitan dan rasa takut kita, karena iman membuat kita kuat dan berani menghadapi segala kenyataan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman menjadi dasar tindakan bagi umat Tuhan melakukan kehendak Allah, bukan karena mengandalkan kekuatan sendiri atau kekuatan orang lain, tetapi didasarkan pada cinta kasih kepada Allah yang lebih dahulu mengasihi umatnya. Dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Dalam situasi yang sesulit apapun, mari kita tetap belajar untuk bersyukur, karena kita harus selalu menyatakan kehendaknya walaupun tantangan di depan mata sangat besar. Percayalah bahwa kuasanya memampukan kita melewati badai kehidupan. Terlebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini, mari kita hadapi kenyataan ini dengan iman. Kita mau melangkah, kita mau melayani, kita mau bersaksi, kita mau beribadah senantiasa kepada Tuhan, karena kita memiliki iman yang kuat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Biarlah firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, sehingga iman kami sungguh-sungguh mendasari segala tindakan, perbuatan, dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus tetap menolong, menuntun, membimbing kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami wujudkan apa yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami, melindungi kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.